Hari ini pemirsa kita akan bahas mengenai stunting atau tinggi badan rendah atau mungkin lebih familiar dibilang kerdil ya. Ya, Oke, mungkin pemirsa ada yang sudah pernah mendengar, tapi mungkin ada juga yang sepertinya masih asing ya. Bisa dijelaskan ini dokter, seperti apa sebenarnya stunting itu? Jadi stunting sekarang ini sudah mulai menjadi isu yang mulai digembar-gemborkan karena menjadi suatu masalah kesehatan yang agak mulai membahayakan di Indonesia, Mbak. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak balita bayi 5 tahun yang disebabkan oleh gagal mendapatkan asupan gizi yang baik sejak dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Oke, jadi lebih kependekannya itu lebih disebabkan karena gagal gizi kronis. Gagal gizi kronis. Sejak dari hamil hingga usia 2 tahun. Oke, itulah mungkin yang membedakan ada beberapa tubuh yang gagal tumbuh seperti itu, tapi kalau untuk stunting ini lebih ke pengaruh dari gizinya seperti itu. Oke. Jadi harus dibedakan dengan cebol atau dwarfism. Ada kan yang banyak kita lihat dwarfism itu penyebabnya adalah kekurangan hormon dan genetik. Jadi sangat berbeda dengan stunting. Dan ini menyerang mulai dari anak dalam kandungan seperti itu, dokter? Nah, untuk yang stunting. Nah, jadi dia tidak istilahnya menyerang, Mbak, tapi disebabkan disebabkan gizi kronis tadi sejak dalam kandungan. Kalau dilihat ada dwarfism, ada juga yang istilahnya sindrom achondroplasia seperti itu sama-sama pendek. Secara fisik kelihatan nggak sih bedanya? Jadi kalau untuk yang dwarfism atau achondroplasia, begitu anak itu lahir sudah kelihatan perbedaannya. Sedangkan untuk stunting kita tidak bisa mengatakan, oh ini anak kurang gizi, tidak bisa. Kita tunggu usia 2 tahun. Harus menunggu usia 2 tahun. Jadi pada saat lahir normal, tidak ada bedanya? Tidak ada beda dengan anak yang lain. Tapi dikatakan dari sejak dalam kandungan, ini sudah bisa menjadi cikal bakal. Betul, karena selama ini yang jadi pemahaman atau pengetahuan di masyarakat, kurang gizi itu waktu anaknya lahir gitu kan, kurang asupan makanan waktu lahir, padahal salah. Itu sudah sejak dari kandungan 0 hari. Sudah sangat mempengaruhi. Bahkan kadang-kadang mulai dari belum terbentuk zigot, dari kualitas sperma, ovum, orang tuanya juga sudah harus bagus. Oke, jadi memang itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Untuk di Palembang, saya ke Pak Heri dulu. Untuk di Palembang, jumlahnya banyak nggak sih Pak anak yang terkena stunting? Jadi kalau untuk di Kota Palembang kita ada survei pemantauan status gizi setiap tahunnya itu kan. Nah, data terakhir tahun 2017 untuk Kota Palembang itu 14,5%. Jadi 14,5% dari jumlah penduduk balita kita ada 131.850 anak. Jadi kalau dihitung per orangnya memang cukup banyak, kan gitu jumlah. Tapi kalau secara persentase dibandingkan nasional maupun provinsi, kita masih di bawah, karena provinsi itu di atas 22%, untuk nasional itu di atas 30%. Jadi kategorinya masih aman. Tapi kalau dilihat jumlah kasusnya memang agak banyak masih untuk Kota harus Palembang. menjadi perhatian ya, gitu, walaupun ya. Dikatakan aman, tapi tetap jadi prioritas kita untuk penanggulangan stunting di Kota Kalau Palembang. bisa ini 0% ya Pak? Nah, itu bisa. Kalau bisa 0%, karena anak Indonesia semua harus sehat. Oke, kalau misalnya di Palembang dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan, perkembangannya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk lihat tahun per tahun ini dari hasil survei BSG itu memang kita ada penurunan, walaupun tidak begitu banyak ya. Dari tahun 2015 itu sekitar 19%-an, kemudian tahun 2016 itu kita turun lagi sekitar 16%-an. Nah, terakhir yang kemarin tahun 2017 kita 14,5%, kalau secara persentase. Ya. Jadi sudah ada perkembangan penurunan gitu. Dari penyebabnya ini pemirsa adalah karena gizi yang kurang secara kronis seperti itu. Apakah memang rata-rata sebagian besar jumlah anak-anak yang mengalami stunting ini adalah anak-anak dari orang tua yang memiliki ekonomi lemah, seperti itu nggak? Ya, kalau dilihat secara ini memang ada sebagian besar itu yang secara ekonomi memang
ikut mempengaruhi asupan zat gizinya, tapi tidak menutup kemungkinan yang mereka secara ekonomi juga mapan. Artinya orang tua yang sibuk bekerja sehingga si anak ini dititipkan ke asisten rumah tangga atau ke orang tuanya yang secara pengetahuan gizi mereka belum memahami gitu kan. Jadi yang penting anak diem atau anak yang penting kenyang gitu. Jangan nangis, padahal komposisi gizinya belum ada gitu. Atau waktu dia hamil, benar kata Dokter Santi tadi, memang stunting ini itu bukan timbulnya mendadak, tapi dalam jangka waktu yang lama sebelumnya, yaitu mulai dari proses kehamilan sebenarnya sudah mulai dia ada tanda-tanda stunting atau tidak gitu. Makanya dari usia kehamilan itulah kita memberikan asupan gizi yang seimbang gitu. Oke, 2 tahun, usia anak 2 tahun baru bisa dikenali ciri-ciri stunting itu. Ciri-cirinya apa, Dok? Jadi kalau untuk perawakan anak yang sebaya itu lebih pendek daripada anak yang seumur. Itu saja. Kemudian untuk tingkat kecerdasan ya Mbak, itu sangat mempengaruhi kan. Jadi untuk tingkat perkembangan kecerdasannya lebih rendah dibanding anak sebaya. Oke. Jadi kalau untuk stunting sendiri sebenarnya multidimensi atau multifaktor penyebabnya. Tidak hanya gizi sebetulnya. Memang kita fokus ke gizi, tapi banyak faktor lain yang menyebabkan stunting. Termasuk misalnya kurangnya akses sanitasi air bersih. Mengapa bisa dikatakan kotor seperti itu menyebabkan stunting? Karena begitu kita mendapatkan air bersih yang kotor, ya kan, otomatis anak-anak terkena penyakit diare, yang akan menyebabkan asupan nutrisi tadi terbuang. Ya, dan akhirnya terjadi stunting. Jadi banyak faktor sebetulnya. Nah, banyak faktor. Salah satunya bisa nggak Dokter, karena pada saat kecil terkena virus seperti itu, bisa juga nggak? Bisa. Termasuk yang kalau sekarang lagi diiklankan oleh siapa tuh, Dokter Lula Kamal, itu cacingan, Mbak. Cacingan. Ya, nah, ini juga harus diwaspadai. Yang menyebabkan stunting. Karena itu tadi anaknya sudah bagus asupan gizinya, tapi gizinya dimakan oleh cacing. Itu juga mempengaruhi. Oke. Secara fisik anak stunting itu tubuhnya lebih pendek dari teman-teman sebayanya ya. Kelihatannya seperti apa nih? Kalau misalnya ada orang yang pendek, tapi dia gendut, ada juga yang pendek kecil. Nah, yang stunting yang mana nih? Jadi kalau stunting itu otomatis dia tidak hanya protein, karbo pun mempengaruhi. Yang gendut kan biasanya karbo dan lemak ya. Jadi untuk yang stunting artinya anaknya juga kurus. Kecil kurus kurang. Oke, jadi memang idealnya nih ke Pak Heri harus untuk mengetahui secara dini bahwa seorang anak ini cikal bakalnya terkena stunting atau memang sudah terkena stunting seperti itu kan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah memang harus rutin memeriksakan dari kandungan, mulai dari kandungan, kemudian pada saat dia lahir harus rutin ditimbang seperti itu, atau seperti apa? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu stunting ini. Kita punya indikator untuk menentukan seorang anak itu stunting atau enggak. Jadi berdasarkan SK Kementerian Kesehatan nomor 1995 tahun 2010. Itu tentang penetapan klasifikasi status gizi, salah satunya cara menentukan stunting, yaitu tinggi badan menurut umur. Jadi dikatakan stunting itu kalau dia berat tinggi badannya itu di bawah -3 sampai dengan di bawah -2 sampai dengan -3 ringnya gitu kan. Nah, jadi disitulah yang dikatakan pendek, atau bahasa kitanya itu pendek dan sangat pendek gitu. Nah, dibandingkan anak yang seusia dengan dia gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menentukan seorang anak itu stunting atau tidak gitu. Nah, bagaimana untuk pencegahannya tadi ya, karena dia mulainya dari masa kehamilan, berarti kita harus mengintervensinya juga mulai dari masa kehamilan. Jadi pada waktu dalam kandungan si ibu ini perlu diberi asupan gizi yang seimbang ya, yang baik dan seimbang. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian untuk mengetahui berat badan ibu ini apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian ibu ini tidak boleh mengalami anemi, jadi dia harus waktu pemeriksaan kehamilan harus dicek itu kadar HB-nya apakah dia di bawah
11 mg/sen atau di atas, karena untuk indikator anemi itu di bawah 11 mg/sen. Kemudian itu perlakuan dia waktu hamil. Nah, setelah dia hamil, nah jadi usahakan waktu dia melahir itu IMD. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak rumah sakit yang siap untuk melakukan inisiasi menyusu dini gitu. Nah, jadi IMD ini sangat membantu ibu untuk melancarkan ASI. Jadi dengan IMD ini sebenarnya banyak keuntungan. Jadi si IMD itu dapat anak-anak atau bayi dapat kekebalan dari ASI-nya karena ada kolesterol yang didapat dari situ. Kemudian membantu proses cepat untuk beradaptasi si anak tadi untuk dapat ASI kan. Nah, setelah IMD itu dianjurkan untuk ASI eksklusif. Jadi hanya ASI saja diberikan sampai usia 0 sampai 6 bulan. Nah, tanpa makanan tambahan gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Nah, setelah usia 6 bulan itu sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI namanya. Jadi ada tingkatannya, mulai dari yang teksturnya lembek, kemudian sampai yang berangsur-angsur ya sampai mendekati makanan orang dewasa. Cuman nanti porsi dan polanya yang disesuaikan dengan usia anak gitu kan. Nah, kemudian berikut lagi yang bisa membantunya yaitu si anak diberikan kekebalan atau vaksinasi, imunisasi itu harus lengkap untuk menjaga daya tahan tubuh anak, karena kalau anak infeksi ini akan mempengaruhi daya serap zat gizi dalam tubuh sehingga akan memperlambat pertumbuhan anak gitu. Kemudian selain itu juga beberapa multivitamin ya untuk anak seperti vitamin A itu kan pada usia bayi diberikan, kemudian setelah usia 1 tahun juga diberikan 2 kali setahun, itu untuk membantu imunitas anak. Itu mungkin yang perlu dilakukan usaha-usaha untuk mencegah stunting ya. Oke, jadi artinya sebagai orang tua itu harus sangat memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan tumbuh kembang anaknya mulai dari dalam kandungan seperti itu ya, Pak Heri ya. Oke. Kalau bahayanya sendiri kalau udah divonis kayak nih anak ibu stunting gitu, bahaya nggak sih, Dok? Otomatis bahaya Mbak. Ya, jadi stunting ini karena dia kurang gizi kronis, artinya bukan hanya pertumbuhan fisik, tapi yang lebih utama pertumbuhan otak. Anak akan menjadi lebih enggak, kalau bodoh kasar ya, kurang cerdas ya, kurang cerdas. Kemudian juga nanti akan di masa depan akan menghambat produktivitas. Ya, sehingga nanti ke depannya negara kita akan mengalami gross national product yang menurun, ya kan, pendapatan per kapita yang menurun akibat anak stunting. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi, masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan mengenai stunting ini, dan untuk Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan seputar bahasan kami, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0711 364 666, dan jangan lupa Anda juga dapat bergabung bersama kami menyaksikan acara kami di IG melalui live IG di @sriwijaya.tv, dan juga Anda yang melalui channel YouTube juga bisa di channel Sriwijaya TV ataupun live streaming di www.sriwijayatv.com. Kami kembali saat lagi. Kayak Pak Heri bilang itu tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Mbak tanya. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan
dan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Kembali di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan kita masih membahas mengenai stunting dengan dua narasumber saya dari Dinas Kesehatan Palembang. Dan untuk Anda, kami ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 364666, dan saya sudah terhubung dengan Ibu Eka yang ada di Kenten. Halo, selamat pagi Ibu Eka. Halo. Halo. Baik. Halo Ibu Eka. Halo. Iya Bu Eka, silakan dengan pertanyaannya Bu Eka. Gini dok, kan saya lagi menjalani ASI eksklusif nih dari sekarang, anak saya usia 3 bulan. Nah, ini kalau ASI eksklusif ini tidak boleh dikasih makanan lain selain ASI kan ya. Nah, ini kebetulan mertua saya nih, kan kalau misalnya orang zaman dulu kan kalau di umur 3 bulan tuh masih dikasih kayak pisang yang di blender kayak gitu kan. Nah, itu berpengaruh nggak nanti bisa jadi stunting ya. Stunting. Oke, begitu. Oke, itu saja Ibu Eka. Iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini Boleh langsung dijawab. aja, ya. Jadi kalau untuk pemberian pisang tadi sebetulnya tidak berpengaruh terhadap akibat stunting ya, atau berdampak stunting. Tetapi pemberian pisang pada anak bayi itu berbahaya untuk perkembangan ususnya. Karena pada bayi di bawah 6 bulan ususnya belum sempurna, Mbak. Ya, belum mampu untuk menggiling makanan padat. Air putih saja tidak diperbolehkan kalau untuk ASI eksklusif ya, apalagi pisang. Jadi ASI eksklusif itu harus benar-benar ASI. dari Kadang-kadang usia dari 0 bulan, Mbak, sampai 6. Oke. Ya, 6 bulan ya. Kadang-kadang ibu-ibu salah kaprah gitu ya. Makin banyak makan makin bagus gitu ya. Pemberian ASI eksklusif, habis nyusu anaknya diberi air putih. Maksudnya biar lidahnya tidak jamuran ya, buat membilas. Padahal itu tidak diperlukan. Oke, jadi benar-benar harus eksklusif ya. Dan kita sudah terhubung lagi dengan Pak Hardi yang ada di Lumabang. Halo, selamat pagi Pak Hardi. Iya. Silakan Pak, ingin bertanya apa nih Pak? Saya mau bertanya, tinggi badan saya itu 150. Oke. Nah, pertanyaan saya itu menurut paling rendah tuh minimal berapa? Sebab ibu saya pendek juga sih. Saya umur saya lah 30 tahun sih. Oke. Terus saya tuh sering dibilang boncel atau kecil. Direndai juga sih. Oke. Nah, menurut saya tuh pertanyaan saya tuh minimal tinggi badan tuh berapa? Apa lebih 150 atau 150 itu atau sudah termasuk tinggi stunting gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hardi di Lumabang. Oke, ini sudah umur 30 tapi mungkin baru menyadari nih, jangan-jangan saya stunting nih gitu. Jangan-jangan stunting gitu ya. Oke, silakan. Tapi karena zaman dulu concernnya tidak ke sana, jadi tidak menyadari kan. Ya. Jadi kalau untuk usia 30 kita tidak bisa lagi menilai bapak dulu stunting atau tidak. Tapi kalau untuk dikatakan pendek atau tidak, itu kita memerlukan perbandingan dengan teman sebaya atau rata-rata orang Indonesia gitu. Jadi nanti kita ambil rata-rata apakah untuk ras Indonesia dengan ras Eropa kan tidak bisa disamakan, Mbak. Jadi ya rata-rata kan kalau orang Indonesia memang pendek ya. Jadi tidak bisa kita bilang oh bapak pendek atau
Bapak stunting itu agak susah untuk dinilai gitu. Kalau usia sudah dewasa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya usianya sudah dewasa seperti ini kan, memiliki keturunan. Nah, bukan berarti ini akan anaknya juga akan mengikuti tinggi badannya. Ya, karena sekarang kan untuk tinggi badan itu bisa dibantu dengan gizi. Jadi bukan hanya genetik, gizi dan lingkungan mempengaruhi. Pemirsa di rumah ini memiliki tubuh yang kurang tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya nanti bisa tinggi dengan memperbaiki gizi seperti itu. Betul sekali. Oke, baik, kita kembali ke bahasan bahwa untuk mengatasi stunting ini seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Heri tadi adalah kuncinya ini yang paling penting adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini apa yang harus digarisbawahi oleh orang tua agar di 1000 hari pertama ini mereka tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan anaknya stunting? Jadi yang isu sekarang yang Mbak bilang 1000 hari pertama kehidupan itu sedang didengung-dengungkan oleh kesehatan ya. Kita dari tim kesehatan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Itu dimulai dari 0 sejak kehamilan dalam kandungan sampai dengan 2 tahun. Mengapa 1000? Waktu kita hamil lebih kurang 9 bulan itu 280 hari, Mbak. Kemudian 0 sampai 6 bulan itu lebih kurang 180 hari. 7 sampai 24 bulan itu 540 hari. Jadi total 1000 hari pertama kehidupan. Ini merupakan periode kritis atau istilahnya window period, golden age orang bilang gitu ya. Kalau dokter anak suka bilang golden age yang sangat mempengaruhi perkembangan otak anak dan fisik anak. Jadi di situ kita concern. Untuk yang sejak dari hamil, biasanya itu ibu hamil kita perhatikan asupan gizinya. Untuk ibu hamil yang kurang energi kalori, kurang energi protein, itu kita beri makanan tambahan. Untuk warga yang kurang mampu, biasanya bisa kita dapatkan di puskesmas itu gratis. Pemerintah menyediakan untuk makanan tambahan, bukan makanan tambahan, Mbak. Biasanya berupa biskuit dan susu. Kemudian juga pemberian suplemen asam folat dan zat besi itu minimal 90 hari kehamilan, karena seperti yang Bapak Heri tadi bilang, anemia itu sangat mempengaruhi gizi bayi. Jadi kita beri asam folat dan zat besi. Kemudian juga untuk mencegah dwarfism atau kerdil diberi iodium pada ibu hamil. Kemudian mencegah kecacingan juga kita beri pada ibu hamil, dan mencegah malaria itu pada 280 hari pertama kehamilan. Kemudian yang 180 harinya itu seperti yang Pak Heri bilang tadi, inisiasi menyusui dini. Jadi ASI kolostrum jolong itu diberikan pada waktu bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir tidak dipisahkan dari ibunya, langsung disusukan ke ibunya. Nah, kemudian 540 hari berikutnya, yaitu 7 sampai 24 bulan, itu diberikan ASI, kemudian makanan tambahan, pengganti ASI, pemberian zinc untuk daya tahan tubuh bayinya, pemberian zat besi, kemudian imunisasi, dan pencegahan pengobatan diare. Karena seperti saya bilang tadi, diare mempengaruhi, Mbak. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan juga di 1000 hari pertama kehidupan. Dan tentu saja dari Dinas Kesehatan juga ini sangat concern sekali mensupport untuk menanggulangi masalah stunting ini. Saya ke Pak Heri. Pak, ini ada istilah intervensi. Ini bisa dijelaskan nggak nih, intervensi yang seperti apa dalam mengentaskan masalah stunting? Jadi kalau mengatasi stunting ini, kita intervensinya sama dengan intervensi gizi secara umum ya. Jadi kita ada 2 jenis, ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Nah, yang sensitif itu biasanya kita intervensinya itu yang berasal dari luar, dari lintas sektor, karena masalah kesehatan terutama gizi itu kita tidak bisa ditanggulangi oleh satu instansi, dalam hal ini Dinas Kesehatan, tapi kita perlu dukungan dari lintas sektor lain, karena berdasarkan penelitian itu intervensi yang sifatnya spesifik, artinya yang berasal dari kita sendiri, dari Dinas Kesehatan, itu hanya bisa membantu 30% keberhasilannya. Nah, sementara 70% itu berasal dari
luar lintas sektor dalam hal ini. Nah, misalnya intervensi sensitif tadi, ada jalan yang aksesnya tidak bagus. Nah, kita perlu kerjasama dengan PU. Kemudian sanitasi airnya yang jelek misalnya kan, belum ada PAM misalnya kan, sehingga masyarakat di situ banyak mengkonsumsi air dari sungai atau yang kondisinya kurang bagus sehingga menyebabkan diare. Nah, itu perlu kita kerjasama dengan PDAM misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sangat membantu untuk mempercepat keberhasilan penanggulangan masalah gizi, terutama stunting. Kemudian dari intervensi secara spesifik itu yang berasal dari kita sendiri, dari kesehatan. Dalam hal ini misalnya kalau untuk ibu hamil itu kita berikan makanan tambahan dalam bentuk biskuit atau dalam bentuk susu. Nah, itu diberikan selama 90 hari. Kemudian vitamin dan mineral ya seperti tablet FE itu sudah memang rutin dan menjadi wajib untuk pemberian pada ibu hamil gitu kan, untuk membantu menanggulangi masalah stunting ini gitu. Nah, kemudian untuk anak balita juga kita ada pemberian makanan pendamping ASI, MPASI, itu diberikan pada anak di atas usia 6 bulan tadi. Nah, jadi kita sudah baik melalui dana APBD Kota Palembang maupun dari Kementerian Kesehatan kita dapat bantuan berupa biskuit itu untuk anak, terutama kita prioritaskan memang anak-anak yang gizi kurang gitu kan. Itu sudah kita alokasikan untuk membantu mencegah stunting tadi gitu. Oke, kalau pendataannya sendiri ini selalu dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti itu? Iya, jadi itu di tingkat puskesmas dia sudah punya data dasar sebenarnya. Jadi anak ibu hamil mana yang kira-kira bermasalah gitu kan, ibu hamil yang kek itu mereka sudah punya datanya, by name by address gitu kan. Begitu juga untuk balita yang kurang gizi, mereka sudah punya by name by addressnya. Jadi kita dari Dinas Kesehatan tinggal merangkum, merekap berapa puskes A butuh MPASI, berapa puskes A butuh PMT ibu hamil kek itu. Jadi kita tinggal mengalokasikannya seperti itu. Oke, jadi untuk ada pemirsa yang mungkin juga memiliki keterbatasan untuk mencukupi gizi seperti itu, Anda bisa datang langsung ke puskesmas terdekat ya. Oke, kembali lagi selain itu dari Dinas Kesehatan program-program apa lagi yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi stunting? Ya, jadi untuk program penanggulangan stunting ini kita dari Dinas Kesehatan itu yang pertama kita sudah melakukan pelatihan kepada tenaga pelaksana gizi di puskesmas, itu seluruh puskesmas, tentang penggunaan standar antropometri. Jadi standar antropometri inilah yang menjadi dasar tadi untuk menentukan bagaimana cara kita menilai anak itu stunting atau enggak gitu. Jadi mereka dilatih sehingga diharapkan tidak ada kesalahan. Cara pengukurannya tinggi badan itu seperti apa, kemudian cara mengintervensikannya seperti apa. Nah, itu mereka sudah dilatih seperti itu. Bahkan di puskesmas sudah mereka laksanakan gitu. Jadi seorang anak yang dia datang, misalnya bayi datang ke poli MTBS itu sudah di screening. Jadi dinilai apakah anak sudah stunting, masuk stunting atau enggak. Nah, kemudian kita juga melakukan pembinaan terhadap kelompok pendukung ibu menyusui. Jadi hampir semua kecamatan kita punya KP Ibu namanya. Jadi bahkan ada beberapa puskes yang sudah kerjasama dengan LSM tentang ASI ini. Jadi ada ASI for baby untuk Sumsel. Jadi mereka sudah MOU dengan puskesmas. Jadi membantu ibu-ibu yang bermasalah tentang menyusui. Jadi mereka konselornya datang ke puskesmas gitu untuk membantu mengatasi masalah tentang bagaimana cara menyusui yang baik. Oke, dan tentu saja masih banyak sekali program-program dari Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah stunting ini. Nah, untuk mengetahui apa lagi sih program-program yang dilaksanakan, dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengatasi masalah stunting, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana.
menyebar dengan dalih kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Ya pemirsa, Anda kembali di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan kita masih membahas masalah stunting. Jadi sebelum jeda iklan tadi, saya sudah menanyakan dan juga Pak Heri sudah menjelaskan beberapa program yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Kesehatan baik secara nasional maupun di Kota Palembang untuk mengatasi masalah stunting. Mungkin bisa dilanjutkan nih Pak Heri, silakan. Jadi beberapa program lain diantaranya adalah kita giat-giatnya lagi memberikan penyuluhan gizi ya, baik di tingkat puskesmas. Dalam hal ini sasarannya adalah ibu hamil, kemudian ibu menyusui melalui kelas ibu, namanya kelas ibu dan kelas ibu menyusui. Jadi di setiap puskesmas dia biasanya melakukan kegiatan penyuluhan melalui kelas ibu dan ibu menyusui ini melalui anggaran dana BOK itu yang mereka lakukan. Nah kemudian selain itu, karena stunting ini awalnya dari ibu hamil, maka kita bergeraknya agak mundur ke belakang sedikit, yaitu ke remaja putri. Nah jadi remaja putri ini kan dipersiapkan suatu saat dia pasti akan hamil gitu kan. Makanya kita mempersiapkan mereka supaya pada waktu hamil tidak lagi terjadi stunting. Nah, salah satunya kita memberikan penyuluhan gizi, dilanjutkan dengan pemberian tablet FE pada remaja putri. Nah, ini merupakan program pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini sudah kita laksanakan selama 2 tahun terakhir ini di semua sekolah di Kota Palembang. Jadi mulai dari tingkat SLTA sampai dengan SLTP sampai dengan SLTA. Nah, jadi cara pemberiannya adalah 1 minggu sekali itu mereka secara bersamaan itu mengkonsumsi 1 tablet tambah darah. Jadi selama dia sekolah di situ, dia dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap minggu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya biasanya kita kerjasama dengan guru UKS. Jadi guru UKS itu yang mengkoordinir hari apa misalnya makannya secara bersamaan gitu. Jadi terkontrol seperti itu ya. Seperti itu. Jadi semuanya minumnya rame-rame gitu. Berarti ini bukan cuma PR-nya Dinas Kesehatan dong ya? Karena program ini tidak bisa dijalankan sendirian. Misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, ini harus melibatkan pihak sekolah juga, otomatis Dinas Pendidikan seperti itu juga ikut terlibat. Ada lagi lintas kementerian yang harus ikut mendukung nih, dari mana aja? Untuk yang seperti tadi Pak Heri bilang kan ada intervensi sensitif yang 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang untuk intervensi spesifik itu untuk jangka panjang, Mbak. Jadi tidak hanya 1000 hari pertama kehidupan, tapi untuk jangka panjang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektor. Contohnya tadi yaitu seperti Dinas Pendidikan untuk membantu pemberian tablet tambah darah, kemudian juga untuk membantu proses pendidikan kesehatan reproduksi seksual dan gizi pada anak remaja. Kemudian misalnya untuk
Badan Pembangunan Nasional ya untuk menyediakan sarana air bersih. Jadi Bappenas bukan hanya menyediakan rumah layak huni, tapi juga sarana air bersih dan sanitasi yang bersih misalnya. Kemudian Dinas Sosial menyediakan jaminan kesehatan nasional, jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri ada jaminan persalinan universal untuk ibu hamil yang tidak mampu. Dari keluarga berencana, PLKB itu ada akses untuk menyediakan pelayanan keluarga berencana. Kemudian dari Dinas Pendidikan ada lagi Mbak untuk pendidikan anak usia dini. Jadi dari anak usia dini juga sudah diajarkan bagaimana makanan yang baik, yang bergizi, yang tidak mengandung pengawet, pewarna. Jadi mulai dari sana. Kemudian juga mungkin PU Bina Warga ya Pak, untuk akses jalan ya. Mungkin untuk pasokan gizinya sudah ada, tetapi kalau akses jalan jelek, bagaimana untuk menggapai itu betul, semua ya? Iya betul. Jadi agak susah. Kita sudah sedia tablet besi, misalnya pemberian makanan tambahan, tapi ternyata untuk transportasinya kurang layak, jalannya kurang layak. Nah, jadi semua melibatkan lintas sektor. Oke. Pak Heri, kalau di Kota Palembang, ini di daerah mana yang masih banyak mengalami stunting? Kalau untuk Kota Palembang, daerah Saku, daerah pinggiran biasanya, Pinggir Kota Palembang. urban ya, daerah perbatasan antara kabupaten dengan kota gitu. Kalau di Kota Palembang biasanya daerah Saku, karena biasanya ada kaitannya dengan gizi buruk juga gitu. Jadi selama ini kasus-kasus yang banyak itu ditemukan daerah Saku. Tapi bukannya ini pemerintah sudah gencar sekali memberikan penyuluhan, kemudian memberikan program-program untuk mengatasi stunting. Bahkan Posyandu dan juga Puskesmas ini sudah sangat dekat dan sudah sangat mudah untuk diakses. Tapi mengapa masih ada angka anak yang mengalami stunting? Tapi jangan dijawab dulu. Kita terhubung dengan penelpon di rumah. Halo Ibu Kiki di Indralaya, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Bu Kiki. Pagi. Iya, dengan pertanyaannya Bu, silakan. Iya, saya mau nanya nih Dok. Ini kan anak saya kan usianya 7 tahun ya. Cuman kalau untuk tinggi sih, kalau saya lihat di sekolahnya itu ya ada yang sama, ada memang yang lebih tinggi dari dia. Nah, cuman untuk ukuran badannya, karena anak saya kan kurus ya, dia itu untuk beratnya 19 kilo. Nah, itu apakah termasuk stunting atau seperti apa? Karena saya pernah bawa ke dokter sih, katanya beratnya itu kurang. Nah, harus ditambah. Cuman ya anaknya tadi kalau makan mut-mutan kayak gitu. Jadi tolong informasinya ya Dok ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Kiki di Indralaya. Tingginya tadi berapa ya? Tingginya tadi tidak disebutkan, tapi 7 tahun. Untuk tingginya katanya masih ada teman-teman yang sebaya seumur masih tingginya sama. Tapi berat badannya hanya 19 kg. Kecil ya. Jadi kalau untuk mengukur tinggi badan tadi, ya itu tadi harus ada teman-teman sebayanya. Kemudian nanti kita ambil rata-rata. Jadi untuk dikatakan stunting, minus 2 dari standar deviasi, dan kalau sangat buruk, severe itu minus 3. Jadi belum bisa kita katakan Bu. Kecuali kalau kita sudah tahu tinggi badan, berat badan, ya kemudian perbandingan dengan teman-teman sebayanya. Ya, jadi belum bisa dikatakan stunting atau tidak seperti itu ya. Saya rasa sih masih dalam batas normal ya. Yang penting sekarang mulai dikejar. Ya betul, asupan gizinya agak diperhatikan. Mungkin banyak ibu rumah tangga sekarang yang sibuk bekerja juga ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Ini sudah banyak sekali program yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan, baik nasional maupun di daerah masing-masing. Tapi masih ada saja ini anak-anak yang terkena stunting. Apakah penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan untuk menyadarkan ibu-ibu agar memenuhi gizi anaknya ini masih belum efektif? Seperti itu nggak sih Dok? Ya, saya rasa tadi ya, karena banyak kementerian dan lembaga lintas sektor yang ikut terkait, jadi bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja. Jadi
mungkin kegagalan prevalensi pencegahan stunting ini mungkin karena kebijakan dan regulasi yang kurang berpihak. Misal di beberapa kabupaten atau kota alokasi anggaran kesehatan itu sangat minim gitu. Ya oke, untuk Kota Palembang sudah bagus gitu Mbak ya, 20%, tapi mungkin di kota atau kabupaten lain masih kurang. Kemudian antara kementerian dan lembaga dengan dinas kesehatan itu kadang-kadang menjalankan programnya itu masing-masing, tidak berkoordinasi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita sudah menyediakan tablet besi, tablet asam folat, atau pemberian makanan tambahan, tetapi ternyata akses menuju wilayah yang kekurangan gizi tersebut tidak layak gitu kan. Jadi koordinasinya yang kurang. Seperti misalnya kita sudah mendengung-dengungkan untuk sarana air bersih, sanitasi, dinas kesehatan kan itu setiap ada yang petugas puskes mengecek kelayakan air minum ya Mbak. Tetapi kenyataannya mungkin Bappenas menyediakan sarana air bersihnya kurang. Jadi itu tadi kurang koordinasi. Kemudian juga mungkin dari program-program yang dilaksanakan di puskesmas itu belum optimal. Mungkin dari segi sumber daya manusianya atau mungkin keterbatasan sarana, itu semua kurang optimal dan kurang kena target atau sasarannya. Itu bisa saja. Kemudian juga untuk melaksanakan program ini tidak hanya kementerian dan lembaga, tapi juga kebijakan pemerintah yang harus mendukung. Ya biasanya kan, oh iya nih bupatinya mendukung, oh wali kotanya mendukung nih untuk program stunting, atau misalnya inisiasi punya program susu rame-rame gitu ya. Gitu. Nah kadang-kadang ada di beberapa daerah yang pemerintahnya kurang. Oke. Nah kalau di Palembang ini kan jalan sudah baik, air sudah baik, terus juga fasilitas kesehatan ini Kota Palembang sudah sangat bagus, sudah gitu bagus, ya. tapi masih ada saja yang terkena stunting. Tapi jadi jawab dulu mengapa hal itu masih bisa terjadi di Kota Palembang. Kita akan jeda, saat lagi kami segera kembali. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Ya pemirsa, Anda kembali di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, masih membahas soal stunting. Nah, sebelum iklan tadi saya membahas juga ini Kota Palembang loh. Kota Palembang ini akses jalannya semua sudah bagus, bisa dibilang seperti itu. Dengan fasilitas kesehatan semua sudah lengkap. Tapi masih ada aja gini Pak Heri. Apa ini kurang kesadaran dari orang tua, males gitu mungkin menuju ke lokasi atau gimana? Ya, jadi banyak kasus-kasus yang kita temukan, terutama di daerah-daerah perbatasan, memang secara ekonomi dia memang masih rendah ya. Artinya pendapatan perharinya itu masih di bawah UMR. Kemudian dari segi pengetahuan juga seperti itu. Nah, jadi banyak yang mereka itu belum memahami apa itu sih sebenarnya pola asuh yang bagus yang diterapkan ke anak gitu kan. Nah, selama ini mereka hanya yang penting anak diem, dikasih makan kenyang gitu. Tapi komposisi dari makanannya itu apa gitu kan? Yang penting dia diem gitu kan. Nah, itu sudah itu kadang anak-anak yang sakit terutama masih bayi ya, dia lambat penanganannya gitu. Kadang masih bawa ke nggak langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Sampai kadang 2, 3, 4 hari baru
dibawa ke pelayanan Kalau kesehatan. udah parah gitu ya, Pak, Padahal ya, kan baru. ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tadi itu gitu kan, karena salah satunya infeksi gitu kan. Nah itu merubah perilaku itu memang agak susah gitu kan, yang sampai sekarang ini kita juga masih kendala untuk masalah itu, PR untuk kita di jajaran Dinas Kesehatan Kota Palembang gitu kan, bagaimana merubah kebiasaan atau perilaku masyarakat ini agar pola gizi seimbang ini memang hanya bukan sebagai slogan, tetapi memang bisa diterapkan sampai ke tingkat rumah tangga. Itu yang menjadi PR bagi kita gitu. Apalagi kalau ibu hamil ya, kadang-kadang ada ibu hamil yang males mengkonsumsi suplemen tambahan. Kalau misalkan tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, biasanya cuek-cuek aja gitu. Jadi memang ini benar-benar harus kesadaran dari diri sendiri seperti itu ya, dokter. Nah, terakhir ini himbauan untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan Jendela pada pagi hari ini, himbauannya agar mungkin terhindar dari stunting. Kemudian juga kalau sudah terkena stunting, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin dari dokter dulu ya. Jadi untuk mencegah stunting tadi, seperti yang sudah saya bilang, itu ditentukan dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari sejak kandungan, ibu-ibu hamil harus memperhatikan gizinya, asupan gizinya, kemudian pencegahan kecacingan dari hamil sampai lahir, kemudian bayi 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif, dan 6 sampai dengan 2 tahun juga masa sampai golden period juga diperhatikan gizinya. Kemudian juga mungkin tidak hanya sebatas itu, mulai dari remaja juga sudah mulai ya Pak Heri, karena gizi itu sangat ditentukan dari sel sperma dan ovum. Jadi mulai dari masa remaja sebelum persiapan kehamilan. Itu saja kalau himbauan dari saya. Dari Pak Heri mungkin. Ya, kalau dari segi makanannya mungkin Dokter Santi tadi sudah menyampaikan, tapi kalau dari saya mungkin dari segi lingkungan yang harus juga ikut mempengaruhi stunting tadi ya, seperti bagaimana menggunakan jamban yang bagus gitu ya, kemudian air yang bersih gitu kan, kemudian pola asuhnya. Nah itu yang harus memang benar-benar diperhatikan gitu, jangan sampai keluarga, terutama ibu atau kepala keluarganya yang dua-duanya kerja itu mempercayakan sepenuhnya kepada pengasuh atau kepada neneknya gitu, tapi harus diberikan pengetahuan tentang gizi seimbang kepada asisten rumah tangganya misalnya, atau kepada si orang tuanya yang ngasuh gitu. Nah, jadi jangan sampai si ibu ini mempercayakan sepenuhnya kepada pengasuh gitu. Jadi harus ada materi ya, perhatiannya, gizinya yang disampaikan kepada si pengasuh tadi, agar makanan yang dikasihkan si anak ini memang benar-benar dipastikan adalah makanan yang sesuai dengan gizi seimbang itu. Oke, dan yang jelas juga kalau masalah tinggi badan ini ternyata dokter bukan cuma masalah harus memenuhi kalsium, tapi semuanya, karena yang paling penting adalah kecerdasan otak ya dokter ya. Oke, dan juga pemirsa di rumah, ini terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menyaksikan acara kami dari tadi awal, dan kita membahas masalah stunting, dan mudah-mudahan saja pemirsa di rumah ini sama-sama kita menyadari bahwa pentingnya memenuhi gizi untuk mengatasi masalah stunting, karena bukan hanya mempengaruhi postur tubuh, tapi juga mempengaruhi kecerdasan untuk masa depan bangsa Indonesia juga tentunya. Baiklah, terima kasih Dokter Mirza, dan juga terima kasih Pak Heri yang sudah ngobrol-ngobrol bersama saya dan juga pemirsa. Dan pemirsa, apalagi tema dialog kita bersama Dinkes nanti, saksikan terus program acara ini setiap hari Selasa dan Kamis hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Akhir kata saya Rara Munzir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti ini tuh ya. Bisa buat apa ya? Ini ada kontainernya, ada mesinnya, ada cup kecilnya, dan ada smart filternya. Ada juga apa lagi nih? Tuh semua ada high cupnya, ada low cupnya ya, dan juga ada 2 mata pisau dari stainless steel bahannya. Wow, dan juga ada tutup tabur dan juga tutup simpan. Masing-masing ada 2 loh, kita nggak cuma kasih 1 aja. Dan juga ada bonusnya. Bonus spesial kalau Anda belanja salam pemirsa, kami berikan ada 4 buah tumbler warna-warni. Anda bisa buat minuman favorit Anda sendiri di dalam tumblernya, dan ada juga 1 buah buku resep. Penawaran yang super spesialnya itu apa sih? Bener yang super spesial adalah tapi ya, Anda harus telepon sekarang. Kenapa? Karena ini penawaran terakhir alias last stock. Ini stok terakhir, Ibu. Saya kasih tau aja, Anda pasti akan nyesel. Suami Anda pasti akan nyesel kalau nggak pesan sekarang juga. Tahu nggak? Ini stoknya cuma dikit loh, Kakak Tommy. Mahal banget, Ibu. Cuma 400 aja paketnya. Ya, ini dikit banget karena seluruh Indonesia kita tayangnya kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau Anda mau beli sekarang juga langsung deh pesen ya. Ini harganya, atau nggak harganya berapa, Mel? Nah, pengen tahu dong harganya berapa ya? Saya kasih tahu sekarang juga ya. Coba. Ini ya. Kalau di luaran mahal ya. Bener banget. Karena banyak dapatnya. Banyak banget, ini 1,2 jutaan. Diskon kita kasih langsung sekarang juga 35%, dan langsung ya, biasanya kita kasih 5%, itu aja sampai habis-habisan. Paling laku di Legend 250.000 ya. Tapi sekarang ada goodbye sale kita tambahin untuk ibu bapak yang telepon sekarang juga dikasih tambahan goodbye sale berapa? Ini 740.000 aja kita kasih, bisa dicicil pula 100 ribuan. Aduh, langsung deh pesen sekarang juga ya Kakak Tommy. Gimana cara pesennya? Kalau udah ngedengerin kayak gini ya, itu semuanya jadi lebih semangat ya. Bener. Ayo ibu langsung telepon dan pesan sekarang juga ya. Baik, Starmisa ini Anda bisa pakai untuk apa aja. Bener. Dari buat minuman sampai untuk bumbu masakan, semuanya bisa. Jadi adalah solusi terbaik untuk Anda. Udah deh, ibu nggak perlu lagi punya peralatan yang untuk membuat bumbu. Punya peralatan untuk buat minuman di rumah. Terpisah-pisah seperti itu kan repot. Kalau punya alat ini lebih praktis dong ya. Ya, benar banget ya ibu. Kalau bilang gini, Mel, kok bisa sampai bisa semuanya sih digunakan? Terus gimana caranya sih sampai bisa secepat itu? Nah, kalau pakai Texarmis Emden udah praktis dibuatnya cepat ini. Kan ada mata pisaunya ini tuh, ada mata pisau dan 4 mata pisau. Tadi chefnya bilang ya, chef profesional bilang ini bisa giling daging secepat mungkin karena ini bahannya dari stainless steel. Langsung kita buktikan aja ya. Dan ini kalau ibu misalnya mau mau ngegiling pakai bawang merah, habis itu gulai, mau bikin apapun, nggak bakal berbau dan nggak bakal berkarat karena kan dari stainless steel. Kayak Anda punya sendok di rumah aja. Langsung kita buktikan yuk, Mel. Langsung ya. Ini kita ada yang namanya low cup. Low cup ini kita mau bikin bumbu-bumbu kering, bisa langsung halus dalam sekejap. Ingat Bu, pisaunya dari bahannya stainless steel ya. Ibu ceklek begini, langsung kita pencet dan dikunci. Oh, gampang banget ya. Ya, mudah banget. Mudah banget loh. Mudah banget, Bang. Ini kalau bahan sekasar apapun ya, mau giling apapun bisa langsung cepat halus. Ingat, bahannya dari stainless steel pisaunya ya, Bu ya. Dan kalau misal seperti ini ya, Bu ya. Tuh, langsung semuanya halus, langsung kita matikan. Ya, tuh Bu. Wow! Luar biasa. Kita lihat hasilnya, Bu, seperti apa. Ini halusnya. Ibu, lihat dong, Bu. Tuh Bu, halus banget. Kita lagi bikin apa, Mel? Bikin ebi buat untuk empek-empek nih. Kita langsung kasih tutup tabunnya. Kalau ibu telepon sekarang juga kita langsung kasih. Ini gratis aja Bu, kita kasih ya. Nah, kita tutup seperti ini ya Bu ya. Langsung ya, ibu nggak usah ganti-ganti wadah lagi. Dituangkan seperti ini tuh Bu. Ya ampun, asik banget tuh. Tuh, oh tuh. Kesini tuh ya. Iya. Asik banget Bu. Langsung tutup tabunnya diberikan. Daripada ibu beli ebi-ebi yang di luar itu ya, nggak bagus banget. Langsung pesan sekarang juga. Kita mau bisa bikin apa lagi nih Kakak Tommy? Nah, bukan cuman Anda diberikan low cup, tapi juga diberikan high cup. Wow. Nah, kalau ini pemirsa, ini fungsinya untuk Anda yang katanya pengen buat bumbu. Betul. Bumbu apa yang kita buat sekarang, Tommy? Ibu, bumbu pesmol. Nah, kalau bumbu pesmol daripada harus beli, pemirsa, kenapa Anda? Nah, biasanya harus giling-giling dulu. Nah, kalau Anda udah punya ini, pemirsa, lihat Bapak Ibu, bisa langsung proses sendiri. Betul. Bumbu pesmol Anda ya, itu harus dipastikan. Nah, jadi pada saat dia buat sendiri, pemirsa, itu jadi lebih bagus. Nih, lihat Ibu. Tuh, ini bahkan kalau biasanya ibu-ibu ya, mau buat bumbuan seperti ini, kalau merasa, aduh Tommy itu gimana kalau misalnya sampai gak halus semuanya, gampang. Nih caranya. Ibu bisa matikan karena aman banget ya. Ibu bisa tinggal dikocok-kocok, diaduk-aduk dulu, baru bisa dipasang lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi gampang banget loh. Jadi kalau misalnya
misalnya ibu-ibu selama ini masih merasa susah untuk ngebuat yang namanya bumbu, ibu buat lebih sehat Bu. Daripada ibu di luaran harus beli yang beginian kan belum tentu bahannya sehat, bener ya? Mendingan langsung buat bumbu sendiri. Oke, sudah langsung jadi ya. Kita mau kasih lihat dulu. Beneran tuh Tommy, udah langsung halus nih Ibu. Pastinya Tommy langsung dong, kasih kita lihat ya. dong. Ini paling gampang, makanya mamanya Tommy nih paling senang kalau udah pakai Textamis ember. Bener lihat banget. Ibu. Nah, ini mah idaman ibu-ibu tuh, semua. halus banget ya. Semuanya halus. Dan aduh Tommy, itu masih ada lebihnya gimana dong? Gampang. Di sini dilengkapi juga dengan tutupnya simpan. Tutup simpan ini pemirsa Anda bisa gunakan ya. Jadi kalau misalnya ada masih lebih, bisa dimasukin dalam freezer Bu. Kalau misalnya mau dipakai, tinggal langsung dipakai aja. Ya Ibu, langsung last stock ini stok terakhir, langsung pesen sekarang juga Ibu. Harga dari 1,2 jutaan kita kasih diskon untuk saat ini luar biasa sampai 40%, 740 ribu aja. 700 ribuan aja langsung Anda bisa pesen sekarang juga. Langsung kita lihat pakai apa lagi sini. Kita kasih juga kalau tadi ada pertama low cup, ada juga high cup, dan sekarang ada container cup. Nih, Ibu, ini bagus banget. Apalagi kalau sekarang nih ya, lagi musim panas. Pengen banget kumpul dengan keluarga pemirsa ya. Anda bisa sajikan jus favorit dengan porsi yang besar. Caranya gimana? Ini tinggal dikunci dulu. Lalu lihat nih, ini aman banget ya. Kan ada tombolnya ini buat aman Ibu. Jadi anak Ibu sendiri juga bisa buat. Tinggal langsung diproses aja. Nah, tuh.